Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Alhamdulillah, insya Allah kita akan lanjutkan malam ini kajian kitab At-Tibyan, Matan Tuhfatul Atfal, bukan At-Tibyan ya, kajian Matan Tuhfatul Atfal yang menjelaskan terkait tajwid atau tahsin. Insya Allah kita mulai tepat waktu, tidak perlu menunggu lengkap. Tidak mengapa nanti yang ketinggalan bisa menyimak di YouTube ketika sudah diupload. Kemarin sampai masalah nun sukun dan tanwin sudah selesai. Sudah sampai nomor 16. Berarti sekarang nomor 17. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamun nuni wal mimil musyaddadataini. Ahkam itu jamak dari hukum. Hukmun ahkamun, hukum-hukum. Karena memang tidak cuma satu ya. An-nun dan mim al-musyaddadataini. Nun dan mim yang bertasdid. Yang bertasdid. Ini sebenarnya hukumnya sangat simpel. Wa gunna dan dengungkan. Gunna itu dari kata agon gunnah, suara endi, khayshum di rongga hidung, itu namanya gunnah. Dengungkan, gunnahkan. Dari dalam istilah tajwid sudah istilah tilawah ya, baca Quran, sudah menjadi serapan. Gunnahnya mana gitu, maksudnya dengungnya mana, harus ada gunnah. Kemarin kita sudah berkali-kali juga membahas tentang gunnah karena setiap hampir semua hukum sukun atau tanwin selalu ada gunnahnya kecuali idhar. Idgham bi gunnah, iklab juga ada gunnahnya, ikhfa juga ada gunnahnya. Jadi gunnahkan, dengungkan miman, huruf mim, summa nunan, kemudian huruf nun, syuddida, yang ditasdid, yang ditasdid. Wasammi, dan namailah kullan, masing-masing, harfa gunnatin, huruf gunnah pada yang tampak. Jadi kalau kita membaca Al-Quran ketemu mim atau nun yang ada tasdidnya, tasdid itu tanda seperti sin tapi dipotong nggak ada kakinya, atau sebutan yang lain mungkin syaddah ya, tasdid atau syaddah, kayak garpu gitu, kayak ujung garpu, maka harus ditahan bacanya, tidak boleh terburu-buru. Inna gitu. Inna amma amma. Secara teori sebenarnya dua. Dua apa ini? Dua harokat atau satu alif. Itu wunna amma. Tapi prakteknya agak panjang. Mungkin tiga ya, tiga harokat. Amma yatasa. Inna ma'al usri. Ada tahannya itu agak lama, tidak seperti teori. Secara praktik seperti itu, berkali-kali talaki kepada syaikh selalu suruh menahan gitu. Agak lama itu. Itu gunnah. Mim atau nun gampang. Kemudian ya, sifat gunnah ini sebenarnya di huruf nun sendiri selalu ada. Tidak harus bertasydid sebenarnya. Cuman kalau tidak bertasydid itu nggak terlalu kelihatan. Kita harus mengucapkan huruf nun. Nah, sebenarnya ada gunnahnya di situ. Misalnya kita tutup hidung kita untuk merasakan. Nah, akan berubah hurufnya, bunyinya kan. Ma, 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 ma. Karena ada sifat gunnah di situ. Kalau sukun pun juga ada. Kelihatan. Ab, eh, an, ad. Ada bedanya. Nah, itu dia yang menyebabkan
hukum-hukum karena memang gunnah di mim dan nun itu melekat menjadi sifat yang akan kelihatan banget ketika bertasydid menjadi hukum tersendiri di ilmu tajwid namanya gunnah itu. Gunnah. Cuma satu bait saja selesai masalah gunnah. Gampang. Berikutnya kita lanjutkan bab berikutnya ahkamul mim sakinati wat tanwin. Hukum-hukum mim sukun. Gak ada tanwin ya. Ahkamul mim sakinah. Gak ada tanwinnya. Hukum-hukum mim sukun. Kalau tanwin kemarin nun sukun. Ini mim sukun. Nun dan mim ini sama-sama berguna. Nah ini sekarang kita bahas mim sukun. Kemarin sudah nun sukun. Saya bacakan dulu. Wal mimu taskun taji qablal hija la alifin layyinatin lidil hija. Gak harus diidghamkan. La alifin layyinatin lidil hija. Ahkamuha thalathatun liman dhabat. Dhabat. Ada kalau boleh. Ikhfa unid. Bacanya pakai apa namanya? Ada nunwi koyahnya ya. Ikhfa unidghamun wa izharun faqad. Saya ulangi. Ikhfa unidghamun wa izharun faqad. Fal awwalul ikhfa'u indal ba'i wa sammihi langsung masuk ke shin wa sammihi syafwiyya lil qurra'i wa tsani idghamun sambil dilanjutkan sedikit sekalian ya tanggung والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. Belakang ini V harus dibaca, fa'arifi juga harus dibaca. Jangan disukun, bukan fa'arif. Biar kompak. V, ini baqiyah, syafwiyah, tata, harus rasi. Indal ba'i, lil qurra'i, dhabat, faqad, hija, hija. Kita bahas satu-satu. Bismillah. Wal mimu dan huruf mim. Intaskun ketika kondisinya sukun. Sukun itu mati ada atasnya seperti bulatan tapi nggak bulat pun sebenarnya harus ada ininya apa rongga dikit gitu harus. Tapi beberapa khot mungkin bulat banget ya agak lonjong. In taskun kalau sukun mati ya ada sukunnya di atasnya. Taji datang qabalal hija sebelum huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 28 huruf. La alifin layyinatin bukan alif layyinah. Alif layyinah itu apa? Alif layyinah itu alif mat. Kenapa disebutkanlah alifin layyinah? Karena kalau alif yang mat itu tidak mungkin sebelumnya sama-sama sukun. Pasti selalu berharokat. Pasti itu. A, ba, ta, sa. Selalu huruf yang hidup fathah. Karena ini mat. Nah, mungkin ada yang komen. Ya sudah tahu pasti kalau alif itu selalu sebelumnya fathah huruf hidup nggak mungkin mati nggak mungkin mim sukun gitu loh mim sukun setelahnya alif itu nggak akan mungkin. Kenapa disebutkan di sini? Mungkin Allah alam ini hanya pelengkap bait saja ya. Ini hanya pelengkap kalau nggak ada ya baitnya nggak enak dibaca qabla al hija lidil hija. Ini kata-kata ini yang samping kiri ini sebagai pelengkap bait. Lidil hija bagi yang memiliki akal untuk supaya diperhatikan gitu. Ahkamuha hukum-hukumnya salah satu tiga. Ada tiga hukum. Gampang. Kalau kemarin eh, nun sukun dan tanwin ada empat. Jangan sampai lupa. Kalau perlu diulangi lagi sendiri pelajarannya. Dan setiap baca Quran sambil diingat-ingat bahwa ini idgham bi gunnah, ini idgham bi ghairi gunnah, ini iqlab, ini ikhfa, hukum huruf-hurufnya ini, iqlab hurufnya ini, ba, nah, ini idhar.
ketemu huruf halqi disebut idhar halqi, sebutannya hurufnya ini urutannya mana, hamzun faha untum, harus ingat. Nah, itu sambil dihafalkan. Kalau nggak mau berusaha begitu, selamanya tidak akan hafal. Kalau selalu mengandalkan mushaf tajwid yang berwarna itu, ketemu warna ini juga tidak akan hafal-hafal. Maka kita harus memaksa diri kita, pressure. Insya Allah dengan begitu kita bisa. Tidak ada alasan sudah tua banyak pekerjaan. Insya Allah tetap bisa. Yakin. Gampang ini insya Allah. Ahkamuha salasah. Ini hanya ada 3. Mulai kita hafalkan. Liman dobat bagi yang menghafal. Yang pertama, ikhfaun. Ikhfa. Sama ternyata istilahnya dengan hukum nun sukun dan tanwin. Yang kedua, idghamun. Ikhfa itu samar, khofa, khofi. Idghamun itu masuk ya, idgham. Masuk ke huruf setelahnya gitu maksudnya. Wa idharun. Idhar, idhar itu jelas. Kata Allah yadharu, jelas. Fakot saja. Ini hanya pelengkap juga ini. Kalau ini nggak pakai pun sudah bisa dipahami bahwa apa? Hukum mim sukun itu ada 3, ikhfa, idgham, idhar. Tapi kenapa ditambahi fakot? Nah ini sebelumnya kan ada dobat. Dobat, fakot harus rasi namanya bait. Belakangnya harus sama. Dobat, fakot. Nah, satu persatu mulai dirinci. Apa itu ikhfa, idgham, apa itu idhar. Fal awwalu yang pertama, ada 3 tadi. Yang pertama dari 3 itu al-ikhfa'u. Bacanya fal awwalul, langsung wasal ya. Fal awwalul ikhfa'u. Yang pertama adalah ikhfa indal ba'i, ketika ketemu huruf ba. Ketemu huruf ba. Kemarin kalau di nun sukun ketemu huruf ba juga ada. Namanya iklab. Nah, ketemu huruf ba, iklab itu nun sukun. Cuman kalau mim sukun itu namanya ikhfa. Wasammihi, dan namailah dia ikhfa asyafwiyah. Kalau di tajwid namanya jadi ikhfa syafawiyah. Ikhfa syafwiyah. Sama ya? Ikhfa syafawi. Apa artinya syafawi itu? Syafun itu ini bibir. Kenapa bibir? Karena ba ini huruf bibir. Ba, ba. Kita lihat di poster makhraj ya. Mana huruf ba? Oh ya ini. Oh ini mim. Fa malah kok nggak ada. Harusnya di sebelah sini. Mungkin ini terlalu geser ya. Oh ini ba. Oh nggak ada huruf Arabnya, nggak ditulis. Ba memang huruf bibir. Huruf bibir itu lisyafatainil wawu ba'un mim. Ada wawu, ada ba, ada mim. Nah, makanya syafwi, ikhfa, syafwi. Ikhfa, syafawi. Sudah. Contohnya perlu kita langsung kasih contoh. Contohnya mana ya? Mohon maaf saya belum menyiapkan. Nah, gitu. Jadi kita langsung spontan buka saja. Idim ba'atha itu iklab. Nah, langsung ketemu di surat Asy-Syams. Alhamdulillah. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Jajar di situ contoh ikhfa syafawi dan iklab. Bisa kalau ada mushaf di dekat Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak, bisa dibuka juga di surat Asy-Syams ayat akhir-akhir ya, ayat 14. Saya ulangi. Ini cara bacanya kalau menurut Syekh kami, Syekh Abdul Hamid, itu juga sama seperti iklab kemarin. Yaitu harus ada furjah. Apa itu furjah? Celah sedikit antara bibir atas dan bawah, tidak boleh rapet banget. Nah, maka bacanya begini. Rabbuhu, bukan Rabbuhum bi, humbi. Tidak benar-benar rapat. Karena ikhfa itu hanya samar. Rabbuhu. Jadi mimnya tidak lagi, memang masih menggunakan bibir tapi tidak nempel. Rabbuhu, celahnya seberapa kemarin? Se Hanya segede kertas ya, atau tebal kertas, sangat tipis sebenarnya.
Rabbuhum bidam. Nun ketemu ba, iklab juga ada furjahnya. Bidam, bidam bihim. Nah, mungkin kalau nggak terbiasa ini akan sulit dan aneh. Rabbuhum bidam bihim. Rabbuhum. Enaknya memang rapat ya. Rabbuhum bidam bihim. Cuman guru kami itu tidak tepat. Yang paling betul adalah harus ada furujah. Rabbuhu bidam bihim. Nah, contohnya itu. Mau contoh yang lain boleh dicari nanti ketika ketemu mim sukun lihat huruf setelahnya. Kalau ba lah itu dia. Itu adalah contoh ikhfa syafwi atau ikhfa syafawi. Nah, satu lagi contoh ketemu alhamdulillah ini surat Al-Alaq. Saya ketemu, saya bacakan alam ya'lam bi an alam ya'lam. Nah, ada apa? Furjahnya kan? Ya'lam ya'lam bi ya'lam bi. Tidak benar-benar lapat. Ya'lam bi harus ada. Ya'lam ya'lam bi annal. Iklab kemarin juga ada. La nasfa'au au bin. Seperti itu. Kita lanjutkan. Wah, mana malah kepencet. Yang kedua, wasani idghamun bimisliha ata. Yang kedua, dari hukum apa? Mim sukun itu adalah idgham. Idgham apa? Masuk huruf pertama, masuk kedua itu namanya idgham. Tinggal nanti idgham dalam masalah apa? Kalau kemarin di nun sukun ada idgham bi gunnah, idgham bi ghairi gunnah. Kalau di sini idgham bimithliha. Idgham masuk ke yang semisalnya. Ata datang. Maksudnya mim ketemu mim. Mim kan sama, semisal dengan mim memang persis sama, sama-sama huruf mim. Maka idgham masuk. Wasammi idghaman dan namailah idgham shaghiran kecil. Ya fata, wahai pemuda. Ini juga pelengkap bait. Biar sama-sama akhirannya tata. Apa idgham kecil? Mungkin timbul pertanyaan. Kalau ada kecil berarti ada gede dong. Kecil ada besar pasangannya. Iya betul. Ada idgham shaghir, ada idgham kabir. Nanti insya Allah kita bahas lebih lengkap di bab ini. Mislaini, mutaqaribaini, mutaja, misaini. Saat ini hanya sekedar sekilas saja idgham shaghir. Idgham shaghir itu singkatnya ketika huruf yang pertama sukun, kedua berharokat, idgham itu idgham shaghir. Kabir itu huruf pertama berharokat, kedua berharokat, jadi diidghamkan. Ini kalau di Hafiz nggak ada contohnya. Ada di riwayat yang lain, kiroah yang lain, Abu Amr. Banyak. Nah, kita baca di sini saja. Yang ada di apa Tuhfatul Atfal. Karena memang Tuhfatul Atfal ini mencakup banyak kiroah, tidak hanya Hafiz. Yang kedua, idgham mimi sebutannya. Atau idgham mislain. Idgham mislaini. Contohnya mana ini? Waduh, belum ketemu contohnya. Amma dha kuntum ta'malun. Nah, gitu. Am mim sukun, ma mim berharokat. Nah, itu namanya idgham mimi. Mim yang pertama harus masuk yang kedua dan itu jelas ya. Hurufnya dibaca sekali. Jadi bertasydid. Jadi seperti gunnah sebenarnya harus ada gunnahnya. Kalau ini harus ada gunnahnya juga. Yang tadi juga ikhfa syafawi juga harus ada gunnahnya. Sepertinya sudah jelas. Pokoknya mim ketemu mim, idgham mimi. Nah, contohnya saya nyari belum ketemu. Insya Allah nanti kalau baca pasti biasanya langsung ketemu-ketemu gitu. Berikutnya, wasalisu yang ketiga, ada tiga tadi. Yang pertama kita ulangi langsung kita hafalkan. Ikhfa, yang kedua idgham, yang ketiga adalah idhar. Idhar itu jelas. Idhar itu jelas. Fil baqiyah di huruf-huruf sisanya. Huruf-huruf sisanya. Sisanya mana?
sisa huruf hijaiyah selain ba dan mim. Oh, berarti banyak banget. Kalau dihitung 28 dikurangi 2 berarti 26 huruf. Nah, ini contohnya paling banyak. Buka Quran selalu ada. Min ahrufin dari huruf-huruf hijaiyah. Wasammiha dan namailah dia syafwiyah. Syafwi. Jadi juga idhar syafawi. Tadi ikhfa syafawi, idgham misli atau idgham mimi. Yang terakhir idhar syafawi atau idhar syafwiyah. Syafawi ya biasanya. Bukan syaf-syafi ini kenapa disukun faknya? Karena biar ini kalau dalam istilah nazam itu li daruratin nazmi. Dan bacanya enak. Syafwiyah. Wasammiha syafawiyah. Sulit. Wasammiha syafwiyah. Nah, enteng dan enak. Contohnya dari ketemu fadamdama alaihim. Damdama. Nah, mim sukun ketemu dal. Waqala lahum rasul. Mim ketemu ra. Alaihim rabbuhum bidzambihim fa him fa mim sukun ketemu fa. Contohnya banyak. Perlu ngasih contoh lagi yang lain? Silakan. Ada yang mau menyampaikan contoh juga boleh. Misalnya buka mushaf kebetulan ketemu karena ini sangat banyak banget yang ini. Yang terakhir alam nashrah. Alam nashrah sangat gampang. Berikutnya lagi apa lagi? Falahum ajrun. Temu hamzah juga sama. Idhar jelas. Cara baca idhar sudah dijelaskan kemarin di nun sukun, idhar halqi, berlaku juga di idhar syafawi. Apa yang pertama catatannya? Masih ingatkah? Yang pertama, sambung, tidak boleh patah. Gimana? Misalnya tadi di apa ya? Surat At-Tin, falahum ajrun. Lihatin, sambung. Falahum ajrun. Tidak boleh patah. Falahum ajrun. Jadi kayak ada jeda gitu. Falahum ajrun. Tidak boleh ada jeda itu. Ada gapnya ya. Harus sambung. Falahum ajrun. Kemudian berikutnya catatan ini penting. Tidak boleh mantul. Seperti kol-kolah juga tidak boleh. Falahuma ajrun. Nah, males ini orang bacanya. Harus sukun, nggak boleh mantul karena bukan huruf kol-kolah. Falahum ajrun. Nah, gitu. Kalau di huruf muqatta'ah di awal surat juga berlaku sama. Contohnya alif lam mim sad mim sad. Kalau jangan ada gap mim sad salah ini. Mim sad malah kasih gunah itu juga salah, nggak boleh ada gunah. Karena ini idhar. Mim sad. Nah itu. Mim ra. Kalau sukun nah malah nggak ada apa-apa setelahnya itu enteng. Hamim atau alif lam mim. Mati. Nah, mati tinggal mati aja mim. Dah, berhenti. Itu mati ya. Itu mim sukun. Idhar yang ketiga. Hurufnya banyak pokoknya. Ini nggak usah dihafalin hurufnya satu-satu. Hurufnya alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho sampai akhir itu selain mim dan ba gitu saja. Gampang, lebih gampang dihafalkan. Yang terakhir, wahdar. Wahdar itu hati-hatilah. Waspadalah. Lada di hadapan. Wawin. Waw. Di hadapan huruf waw. Wafain dan huruf fa. Maksudnya apa? Ketika setelah mim sukun ada huruf wawu dan fa, harusnya ini idhar ya. Idhar syafawi. Tapi disuruh hati-hati. Kenapa? Karena huruf wawu dan fa ini sama-sama huruf bibir. Sama-sama huruf syafawi.
syafwiyah, bibir deket gitu. Antah tapi jangan sampai samar atau jangan sampai ikhfa. Likurbiha karena dekatnya wawu fa mim dekat, walittihadi dan makhrajnya sama, fa'arifi maka ketahuilah. Kalau di matan Jazari kan ada lisyafatainil wawu baun mim, ada ba satu lagi. Oh, ini sudah tadi sudah dibahas. Mimu. Nah, kalau fa itu ya melibatkan bibir, bukan bibir dua bibir ya. Karena bibir bawah dengan gigi seri atas. Fa. Jangan kebalik. Kalau kebalik ini sulit ini. Bibir atas dengan seri bawah. Fa. Fa. Walaupun bunyinya timbulkan sama. Fa. Fa. Tapi orang nggak akan melakukan itu. Akan sulit. Biasanya gigi seri atas dengan bibir bawah. Fa. Nah ini kan dekat sama-sama apa bibir gitu. Ma, wa, fa. Ma, wa, fa. Ini jangan sampai apa samar. Kum fa'adzir. Surat apa itu? Ya Al-Muzammil ya. Ya ayyuhal muzammil. Kum fa. Ini kalau orang Arab mungkin ini kasusnya mungkin Arab biasanya senengnya itu ya idgham, kalau sulit kontrasnya sulit idgham saja gitu. Nah, ini hati-hati jangan sampai idgham. Jangan sampai kufa andir. Nah, mim ketemu fa sulit deket hurufnya. Kumfa itu beberapa orang mungkin sulit ya. Amwalahum ketemu kamu kan? Amwa, amwa. Kalau kita mungkin gampang ya karena sudah kulino, sudah terbiasa. Amwa, beberapa mungkin awwa. Jadi itu kamu ke wawu. Nah, ini jangan sampai ini terjadi. Karena mim ketemu wawu bukan idgham bi gunnah, idhar masuknya. Ini perlu diperhatikan masalah ini sebagai jadi ya bait terakhir ini mungkin NB ya, catatan gitu. Ya, sebagai catatan yang harus diperhatikan. Selesai sudah masalah hukum mim, sukun dan tanwin dan gunnah. Saya baca sekali lagi. Boleh diikuti kalau pengen ikut hafalan dan nanti bagaimana saya janjikan di awal, insya Allah ya. Bagi yang hafal matan dari awal sampai akhir memenuhi syarat dan setoran sekali duduk sama saya dari awal sampai akhir, sudah mengikuti kajian juga tentunya paham isinya. Nanti tidak dites, hanya setoran dari awal sampai akhir, hafal tanpa lihat buku, berhak mendapatkan sanad Tuhfatul Atfal matan yang sambung sampai ke muallif atau pengarang ini. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Kalau hafalan judul-judulnya nggak perlu dibaca nggak apa-apa. Wal mimu in taskun taji qabla al hija la alifin layyinatin lidil hija. Ahkamuha thalathatun liman tabaq. Ikhfa'u lidghamun wa idharun faqat. Wal awwalul ikhfa'u indal ba'i. وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واهدر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. Bacanya walid, mungkin beberapa matan walid itu tulisannya secara tulisan tapi bacanya walittihadi. Likurbiha walittihadi fa'arifi. Perlu diperhatikan. Pertanyaan mungkin. Di bait pertama hukum mim sukun tadi aja qabalal hijah dan hijah. Bedanya apa ini? Beda satu huruf saja kan? Ini pakai ha, yang ini pakai ha. Ha, ini jangan sampai ketukar. Ha dari halak. Ha, ha juga halak. A, ha, ha, ha. Ha, kalau kho juga dari halak tapi agak maju itu gampang karena kotor. Kho. Ha, ha. Dua ini aja. Dua ini. Ha, ha. Ha agak tebel ya. Kalau ha bersih. Ha. Bedanya apa artinya? Sudah dibahas tadi kan.
Jangan sampai lupa. Qoblal hija sebelum huruf hija iyah itu. Gampang. Hija hija iyah. Kalau hija akal, yang memiliki akal, orang yang berakal. Ini juga pelengkap bait sebenarnya. Tentunya tidak bisa mim sukun datang sebelum alif layinah atau alif mat. Selesai sudah terkait matan. Insya Allah berarti pekan depan kita sambung hukum lam alif, lam yang ada di alif lam ta'rif. Ta'rif itu ma'rifah terkait dengan bahasa Arab ya. Dan lam yang ada di fiil. Pekan depan insya Allah lebih detail. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita sedikit praktek dengan mushaf. Mas saya Ustaz, apa? Oke, Assalamualaikum silakan Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya yang ingin menanyakan tentang ikhfa safawi tadi ya, Iya, yang harus apa yang tentang furjah itu ya antara bibir atas dengan bibir bawah itu tidak merapat sempurna. iya betul. Nah, ini apakah apakah ini ada perbedaan gitu ya? Ada juga yang sama sekali, maksudnya itu ini boleh merapat sempurna dan ada juga yang berpendapat boleh tidak merapat sempurna atau ada furjah gitu. Karena saya dapat terakhir itu harus merapat sempurna gitu. Jadi mim ba'di uh, harus merapat sempurna gitu, tidak ada furjah gitu. Nah, Ya, ini apakah ini tuh perbedaan pendapat gitu ya? Artinya boleh merapat, boleh juga tidak gitu, atau memang uh, yang betul itu merapat gitu, merapat sempurna gitu. Nanti mungkin saya share videonya juga di grup, ada Syekh yang menyatakan tidak ada purjah gitu, harus merapat sempurna. Begitu aja Ustadz. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang masalah ini ya, masalah furjah atau celah ini memang terjadi perbedaan pendapat Ibu dari dulu. Dari dulu memang berbeda. Syekh ini begini, Syekh ini begini. Misalnya Syekh Aiman Rufdi Suwaid menjelaskan rapatnya. Cuman Syekh kami karena saya bertalaki kepada beliau dan dapat sanad dari beliau yang dari Mesir dan guru-guru kami, saya juga pernah bertalaki juga ke Syekh yang lain dari Mesir. Dia memberi pilihan. Ada yang bilang rapat, ada yang bilang enggak. Cuman Syekh saya yang terakhir yang sampai selesai setoran dapat sanad itu harus furjah, enggak furjah dimarahi. Nah, karena memang beliau berkeyakinan yang paling benar adalah yang harus pakai furjah. Lah cuman ini cara mengkompromikannya bagaimana? Ini guru kami juga sudah menjelaskan caranya. Gampangnya begini. Anda atau kita baca ke siapa? Baca itu maksudnya kita setoran. Nah, setoran bacaan ke siapa? Kita sudah setoran sanad ke siapa? Gitu. Gak harus sanad. Misalnya kita belajar kepada guru siapa. Lah guru itu mengajari kita bagaimana, kita ikut guru itu. Misalnya selama ini setoran kepada guru syekh atau syaikhoh gitu. Sudah dapat sampai berapa juz. Nah, dengan rapat ya sudah itu aja. Kalau ada yang membantah kenapa nggak pakai furjah? Lah karena saya setoran dengan guru saya dari gurunya gurunya terus sambungan Nabi seperti ini. Maka saya pakai sanad saya. Nah, saya juga berargumen dengan guru saya juga, beliau menyampaikan, saya baca kepada guru saya dengan furjah. Maka saya ngajari orang lain dengan furjah. Nah, gitu. Jadi sebenarnya enak. Nah, silakan masing-masing sesuai gurunya saja, nggak masalah. Toh itu juga kalau dari segi apa arti makna itu nggak berubah. Itu hanya teori ketika membaca. Wallahu alam yang betul sebenarnya yang betul-betul itu semuanya mengklaim yang betul ini sesuai klaimnya masing-masing guru atau syekh itu. Tapi yang benar-benar betul kan tentunya Allah yang tahu. Tapi harapannya mudah-mudahan semuanya betul. Karena terkait baca ini ringan tadi nggak memori makna sama sekali. Hanya teorinya saja apa tekniknya sedikit berbeda. Dulu ada saya ceritakan ini mungkin supaya jadi apa ya melunakkan hati kita supaya tidak terlalu keras dalam masalah ini. Eh, ini di zaman Nabi masih hidup. Ada sahabat yang baca Quran
tiba-tiba didengarkan oleh yang lain. Umar itu beliau mertua Nabi, sahabat Nabi terbaik nomor 2, sudah disepakati karena khalifah kedua ya Umar setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dengar orang itu baca kok beda dengan yang selama ini dia dengar dari Nabi. Aneh ini. Langsung marah Umar itu. Mana beda itu. Istilahnya itu digawa, diseret, dibawa, nggak diseret banget, mungkin diajak langsung ketemu Nabi, dilaporkan. Nabi ini bacanya beda ini. Aneh ini. Kemudian sama Nabi, silakan kamu baca. Dia baca. Itu bukan teknik bacanya beda loh ya. Ini bacaannya benar-benar beda. Karena zaman dulu bacaan Quran itu beda-beda. Nggak seperti sekarang. Sekarang ini semuanya sama. Hanya perbedaan cara bacanya saja itu kiroah. Tapi kalau dulu katanya mungkin sampai beda katanya gitu. Wallahu alam. Kemudian setelah baca, oh hakadha unzil, Nabi ngomong. Ya, Al-Quran diturunkan seperti itu. Sekarang kamu Umar, baca. Sahabat Nabi Umar bin Khattab juga baca. Setelah baca, hakadha unzil, seperti ini juga diturunkan. Ternyata dua-duanya benar. Padahal itu beda banget. Beda banget. Nah, itu aja Nabi ngomong. Karena Al-Quran itu sebenarnya diturunkan dengan sab'ati ahruf, 7 huruf. Nah, 7 huruf ini beda-beda banget. Cuman kenapa sekarang di zaman kita hanya ada 1 huruf? Lu Al-Quraisy ya. Ini 1 huruf ini. Rasm Utsmani yang seluruh mushaf yang ada di dunia saat ini ya, 1 huruf. Gak tahu kalau ada yang lain nggak tahu. Tapi yang tersebar disebar di berbagai negara itu semuanya 1 huruf. Hanya beda cara bacanya saja, kiroah saja. Ini idgham, ini enggak idgham gitu aja nanti. Ini mat, ini beda harokat sedikit. Tapi secara tulisan sama. Rasm Utsmani. Kok bisa? Itu terus yang 6 lain kemana? Ceritanya dulu setelah Nabi meninggal, orang itu masih berlanjut ternyata berseterunya atau ya bahasanya apa ya? Udur bahasa Jawa ya. Berkelahi, mereka berselisih masalah baca Quran beda-beda. Akhirnya sebenarnya sudah sejak zaman Abu Bakar ya. Cuman di zaman Utsman semua Quran harus merujuk ke Quran yang ditulis oleh beliau, oleh perintah beliau. Beliau menulis waktu itu dengan para penulis wahyu 4 mushaf. Nah ini 4 mushaf ini disebar, satu ke Kufah, satu ke Madinah, satu ke mana, beda-beda ke berbagai tempat dan dikirim orang yang membacakannya supaya sama. Karena orang sampai berperang, saling mengkafirkan, saling menyesatkan gara-gara beda bacaan. Maka Utsman radhiyallahu anhu menyatukan umat dengan cara seperti itu. Mushaf yang lain yang beda dengan Rasul Utsmani bakar, hancurkan supaya menghindari perpecahan. Nah, itu beliau ijtihad seperti itu sampai sekarang kita tinggal 1 huruf ini. Nah, maka kembali ke tadi, mungkin saya terlalu panjang lebar terkait itu, bawaannya santai saja nggak apa-apa. Bagaimana diajari oleh guru, yaitu kita praktekkan seperti itu. Lah ternyata gurunya 2 gimana dong? 1 furjah, 1 ya, berarti boleh dua-duanya. Dua-duanya mengajarkan seperti itu. Kalau Syekh itu dengan mengungkapkan dengan kata-kata hakada talaqaina. Beginilah kami talaki kepada guru kami. Kamu nggak usah ganggu bacaan saya karena seperti ini bacaan saya juga bersambung sampai Nabi seperti ini. Kamu baca seperti itu silahkan. Oh kadang furjah, kadang saya bertalaki kepada 2 guru masing-masing berbeda, nggak apa-apa. Mungkin gitu ya Bu ya. Mohon maaf kalau terlalu malah kemana-mana. Ya Ustaz, jazakallah khair. Ya insya Allah berarti ya dua-duanya betul ya Ustaz. Saya tidak bilang Jangan betul, sampai. nggak ngerti ya Bu yang betul yang mana. Tapi mudah-mudahan, mudah-mudahan betul itu. Ya, Berarti tergantung kita biasanya aja ya pakai furjah atau tidak gitu. Tergantung yang mengajarkan gitu. ya betul gitu aja. Ya Ustaz. Dibawa enak aja Bu. Iya Ustaz. Ya, jazakallah khair. Siap. Amin. Ada yang lain mungkin sebelum kita praktek sedikit? Sudah jelas ya. Yang penting hafal teorinya. Sekarang kita lanjutkan surat An-Naba kemarin. Kemarin sepertinya sampai ayat 30. Bisa dibuka mushafnya masing-masing di rumah. Mungkin pekan depan perlu saya share anunya ya. Screen share pakai mushaf ya. Sebenarnya bisa. Coba.
Saya carikan dulu. Supaya bisa lihat di HP. Ya. Mushaf. Ini kita pakai mushaf Kemenak. Cuman ini ada warna-warninya ya, nggak usah digubris lah. Nah, nggak apa-apa. Surat, nanti insya Allah saya tampilkan di screen share. Saya cari dulu. Oke. Ya, oke, sudah kelihatan ya, mudah-mudahan. Nah, Quran kecil tapi saya mohon maaf. Oke, nggak apa-apa. Ini sudah paling gede, nggak bisa digedein lagi. Ya, bisa dilihat di layar. Kalau kelihatan, kalau nggak kelihatan bisa buka mushafnya masing-masing. Ini berwarna. Ya, ini abaikan saja yang warnanya. Atau warna apa juga nggak ada penjelasan. Soalnya 31 saya baca. Nanti boleh menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Qaf, hurufnya belakang. Qi, qi. Muttaqi, muttaqi. Kalau kaf, muttaqi, ki. Ada hamsnya dikit. K agak depan ya. Kalau qaf belakang. Muttaqi. Inna lil muttaqina mafaza. Ini terakhir-terakhirnya menyamat badal. Mat badal dua harokat. Jangan terlalu panjang. Mafaza. Panjangan. Mafaza. Za. Ada di atas ayat ada la. Ini sebenarnya kalau secara teori di Mushaf Indonesia, la itu nggak boleh wakaf. Cuman nggak apa-apa wakaf. Karena sebenarnya kaidahnya terkait wakaf dan ibtida itu nggak ada aturan khusus. Nggak ada haram wakaf ini. Kecuali kalau niatnya itu memang ingin merubah makna. Nah, itu terkait pengetahuan tafsirnya. Itu nggak boleh. Tapi kalau kita baca nggak kuat nafasnya, berhenti aja nggak apa-apa. Boleh diulangi dari sebelumnya. Kalau tahu artinya, insya Allah lebih gampang. Jadi bisa wakaf manapun itu. Yang penting maknanya tidak rusak artinya itu. Juga wakaf di ru'usul ayat atau di akhir-akhiran ayat itu tidak mengapa. Ini termasuk wakaf hasan. Jadi di setiap ayat kita berhenti meskipun ada lamnya. Kalau mau lanjut juga boleh. Lanjut begini. Innalil muttaqina mafazan hada. Jelas karena tanwin ketemu hak idhar khalqi. Hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. Kalau mau asal terus sampai ayat 24. Setiap pergantian ayat ini sesuai hukumnya. Jadi kalau ini akhiran tanwin, hukum setelah huruf awal ayat berikutnya wawu berarti idgham bingunah. Idgham bingunah lagi. Yang pertama tadi idhar. Lah agak sulit. Kalau berhenti lebih gampang, nggak usah mikir begitu ya. Innalil muttaqina mafaza. Hada panjang ini 5. Hada iqa wa a'naba. Ba yang mat badal ini jangan ada tabrak apa-apa. Maksudnya jangan ada a'naba ba beberapa orang gitu. Atraba. Jadi ada e-nya. Ini jangan. Los aja. Seakan-akan nggak ada penghalang sama sekali. A'naba ba wa kawa'iba atraba atraba wa ka'san dihaqa wa ka'san dihaqa. Ka'san di ada tanwin ketemu dal ikhfa. Ka'san bacanya kemarin sudah kita bahas ya. Jadi samar, tanwinnya itu jadi samar, cuma lidahnya jangan nempel ke langit-langit. Waga sa, tapi siap-siap mengucapkan huruf dal. Waga sadihaqa la yasma'una fiha lagwaw
ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Idgham bi gunnah, tanwin ketemu wawu, ada gunnahnya, suara hidung. Jazaan min rabbika ata'an hisaba. Panjang namanya mat wajib nanti ya. Kemudian ini idgham bi gunnah, nun ketemu ra, idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah. Mirrab, maka nggak boleh lama-lama. Mirrab, nah ini nggak boleh. Mirrab itu saja. Rabbis sama, kalau mau diwasal berarti hisabar rabbis sama, karena tanwin ketemu ra, idgham lagi. Kalau berhenti hisaba, berhenti Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Perlu diperhatikan beberapa orang baca salah di pergantian kata. Dipanjangkan. Ini salah. Harus jadi pikirannya itu mulutnya juga harus sambung-sambung terus. Jangan sampai beberapa contoh salah ini. Rabbis samawati wal titiknya jadi panjang. Karena mungkin mikir huruf berikutnya apa. Ini keliru ya. Wal ardi wama. Ini salah. Anak-anak juga banyak yang hafalan model begini. Ini salah. Jadi pendek-pendek. Jadikan ini seperti satu kata. Rabbis samawati wal. Tinya pendek harus langsung wawu. Tiwal ardi wama bainahuma rahmani la yamlikuna minhu khita. Ini juga hunya pendek. Jangan sampai minhu khita. Nah, beberapa gitu ya. Khitaba, kha itu tebal, kha juga tebal. Ini agak sulit. Khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa. Kalau nggak kuat berarti nggak apa-apa. Sofa berarti juga nggak apa-apa. Ada walaupun ada lelaknya nggak apa-apa. Wal malaikatu saffa, seakan-akan koma. La yatakallamuna illa. Kalau tadi berhenti di illa boleh juga. Berhenti di illa tapi nanti bacanya diulangi dari la yatakallamuna. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq. Qalqalah kubra. Ada mantulnya harus kelihatan. Jangan haqq. Terlalu pelan. Tampakkan. Dzalikal yaumul haqq. Faman faman sya faman sya takhadha ila rabbihi ma'aba. Menenggung inna. Mad jaiz boleh panjang boleh pendek tapi harus serasi. Kalau misalnya tadi panjang panjang, kalau pendek pendek setiap mulai sesi pembacaan ya. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ini ikhfa. Jangan nun. Ketika ku ketemu nun memang mencucu, tapi ketemu siap-siap tak kan tak tidak boleh mencucu lagi. Kuatu. Jadi pas nunnya itulah yang nggak mencucunya. Kalau tak nanti mencucu pas mengucapkan taknya, tapi nunnya gitu. Jadi kuatu turaba. Ini kita lihat nggak ada mim sukun ya sepertinya di halaman ini. Oke, nggak ada. La yamlikuna ini jelas ya. Yamlikuna ini idhar syafawi. Sebelum kita selesai baca sudah sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, perlu kita sebagai seorang muslim yang besar yang menjadikan Al-Quran sebagai huda petunjuk kita dan juga Al-Quran supaya kita tadaburi maknanya, itu kita harus tahu maksudnya apa yang kita baca tadi. Bukan hanya sekedar memikirkan terus-terusan hurufnya harus seperti ini, harus gunnah dan lain-lain, itu ya iya. Tapi yang paling penting, jauh lebih penting adalah yang kita baca tadi apa sih? Nah, itu perlu kita mereview sejenak.
Innalil muttaqina. Ini ceritanya sekarang bahagia. Kemarin pekan lalu sudah membahas masalah neraka. Wah, ngeri. Nah, sekarang enak-enak ini, seneng-seneng. Bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan apa? Keberuntungan. Masuk surga dengan rahmat Allah. Hadaiko kebun-kebun wa a'naba dan anggur. Anggur ini ternyata nggak cuma di Indonesia. Dari dulu anggur ini termasuk buah yang istimewa. Nyatanya disebut di dalam Al-Quran berkali-kali. A'nab, inab, anggur. Kalau kita lihat di tukang buah, anggur ini termasuk jajaran buah yang agak mahal ya. Memang surga itu kebun anggur, nah, indah. Wa kawa'iba atraba, gadis-gadis, nah, itu maksudnya bidadari ya, yang sebaya. Sebenarnya artinya ini agak anu ya, tabu gitu. Wa ka'san dihaqa, dan ka'san ini minuman keras ya. Minuman keras di surga nanti jadi halal, nggak haram lagi, dan juga tidak memabukkan. Kalau di dunia minuman keras itu diminum bikin mabuk, di surga tidak, halal. La yasma'una fiha lagwaw wala kitsaba. Di surga nanti tidak mendengarkan tidak kedengeran lagi kesia-siaan dan bohong. Kalau di dunia ini itu merupakan gangguan yang atau ujian yang berat ya. Sia-siaan itu apa? Misalnya musik gitu, atau suara mesin kendaraan itu kan, wah pokoknya itu bisingnya itu nggak enak. Di surga nanti nggak ada bising-bising seperti itu lagi. Nah, adanya suara-suara yang manfaat dan baik. Kidzabah, nggak ada lagi dusta. Sekarang kita lagi masa-masa mau kampanye, kita berkali-kali dengar, wah janji palsu, rayuan maut dan lain-lain. Wah, semuanya bohong sampai kita bosan dengarnya dan tahu, alah ngapusi gitu ya. Di surga nanti nggak ada lagi bohong. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dari Allah, pemberian yang sudah diperhitungkan sama Allah, karena memang di surga nanti tidak sesama atau sederajat semua, beda-beda, ada darajat. Bahkan di dalam hadis disebutkan di surga nanti ada mi'atu darajah, 100 derajat. Derajat lantai satu dan lantai berikutnya itu seperti bumi dan langit. Jadi tinggi banget. Nggak seperti di gedung punya kita, sekolah atau rumah kita tingkat pendek itu. Ini tinggi banget. Nah, kalau minta kepada Allah, minta yang tinggi sekalian. Cuman bagi yang suka hafalan Quran, ini ada keutamaan kabar gembira tersendiri. Di surga nanti, ini hadisnya sudah dihafalkan sama teman-teman. Yuqalu li sahibil Qur'an yaumal qiyamati iqra warqa. Iqra warqa. Bacalah, naiklah. Setiap kali baca, naik derajatnya. Baca, naik derajatnya. Oh, enak. Semakin banyak hafalannya, semakin tinggi derajat yang mudah-mudahan diterima sama Allah. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba. Semua itu di bawah kekuasaan, atas kekuasaan Allah. Yang masuk surga dapat kenikmatan juga dari Allah. Allah itu pemelihara langit, bumi, dan apa yang di antara keduanya. Ar-Rahman, Maha Penyayang. La yamlikuna, mereka tidak bisa ngomong sama sekali di hadapan Allah. Para makhluk manusia semuanya nggak bisa ngomong kecuali yang diizinkan oleh Allah. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Nanti pada hari kiamat para ruh berdiri di hadapan Allah, para malaikat juga dalam keadaan berbaris-berbaris. Gak ada yang berani ngomong kecuali yang diizinkan oleh Allah untuk ngomong. Qala sahabat, dan tentunya ngomongnya benar, tidak bohong. Nah, gitu. Besok itu ngeri sekali di mahsyar itu. Semuanya bingung, pontang-panting, nggak pakai baju, nggak pakai sandal, belum disunat. Panas, nggak ada naungan kecuali naungan Allah. Orang-orang masyarakat semuanya lari ke sana, nah minta tolong kepada Nabi Adam, nggak bisa, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim dan lain, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Nah, luar biasa, mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang dapat syafaat beliau. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang benar. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, barang siapa yang mau silahkan mengambil
jalan menuju Allah, mempersiapkan itu. Nah, gitu dengan apa? Amal soleh, ibadah yang rajin dan lain-lain. Inna andarnakum adaban qariba, kami Allah ini sampaikan kepada kalian adab yang dekat, neraka itu dekat karena yang akan datang itu pastilah dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari itu orang akan melihat apa yang sudah dia kerjakan selama hidup di dunia. Wa yaqulul kafir, nah rapotan, terima rapot, rapot amalan. Wa yaqulul kafir, orang kafir mengatakan pada hari itu, ya laitani, alangkah inginnya aku kuntu turaba, aku jadi tanah. Kenapa mereka ngomong seperti itu orang kafir? Termasuk orang Yahudi yang Israel yang membantai saudara kita di Palestina. Nanti di neraka, di akhirat mereka akan ngomong, aku pengen jadi tanah. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata di akhirat nanti semuanya ada perhitungan, gak cuma manusia, hewan pun ada hitung-hitungannya. Kambing nih, sama kambing, satu kandang, saling serang. Yang punya tanduk merasa menangan, nyeruduki, menanduk temennya yang nggak punya tanduk, kadang sampai mati. Besok di akhirat dibales hidup, kambingnya sudah mati hidup lagi. Yang dulu punya tanduk jadi nggak punya tanduk, yang nggak punya tanduk jadi punya tanduk. Gantian dibalas, setelah selesai dibalas sudah Allah mengatakan kepada para hewan itu kunturaba, jadilah tanah. Mereka kembali lagi ke tanah, udah selesai urusannya. Itu hewan. Lah manusia nggak ada. Nanti endingnya itu imma masuk surga atau masuk neraka. Ada yang ashabul arf di tengah-tengah ini nanti masuk surga. Nggak ada ceritanya selesai, mati sudah. Jadi matinya sudah mati. Nanti disembelih oleh Allah. Ini perlu pengajian yang lama sebenarnya. Ayat per ayat memiliki makna yang luar biasa. Tapi karena ini cuma review sekilas, yang mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau pengen lebih detail, silahkan membaca tafsir, mendengarkan tafsirnya, atau membaca tafsirnya bagi yang punya, yang bisa. Mungkin ini dari saya terlalu panjang lebar, mohon maaf. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Ustaz, apa satu lagi? Oke, boleh, Bu. Yang ini yang ayat ke-39. Dzalikal yaumul haq. Itu pembacaannya sama dengan al-hab tidak ya Ustaz? Kan kalau kita wakaf dzalika yaumul haq. Kalau Tabat al-hab itu kan tau. Watabbe itu. kalau al-hab itu kan kalau ada syaddah kalau kita wakafkan ada syaddah maka memantulnya itu agak telat sedikit gitu. Ini sama nggak? Misalkan dzalika yaumul haq gitu mantulnya ditahan sebentar atau lanjut sama dengan al-hab atau tidak gitu. Ya sebenarnya secara teori sama, Bu. Sama. Nah, ini sebenarnya soalnya ada dua huruf. Hakko ini qaf yang pertama, qaf yang kedua. Cuman kalau bacanya cepat nggak kelihatan. Nah, mungkin kalau bacanya pelan-pelan akan kelihatan gitu. Dzalikal yaumul haqq. Bedanya dengan haqq. Kalau haqq, aduh, haqq itu nggak ada tasydid. Kalau nggak ada tasydid bahkan nggak ketahan sama sekali harusnya. Haqq, haqq ini, haqq ini. Kalau ditahan dikit itu sudah bertasydid haqq. Mungkin beberapa syekh, beberapa guru memang kelihatan banget gitu karena benar-benar tahqiq bacanya itu. Watab, jadi teken ya, tab, karena hurufnya dua. Ini juga hurufnya dua, jadi secara teori sama. Hakko, hak, kof yang pertama, terus yang kedua baru wakof, berhenti gitu. Jadi tahan. Kalau dalikal yaumul haqo, itu kan terlalu cepat. Kita tadi sudah dalikal yaumul haqo. Cuman kalau ada jeda apa gitu, itu sebenarnya kaitannya dengan tempo bacaan. Tempo bacaan itu sebisa mungkin teratur. Kalau cepet-cepet, kalau anak-anak hafalan ya cepet. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa. Tapi tetap ada kalau dipelankan itu ada temponya itu ada. Jadi sama Bu dengan surat Al-Lahab. Cara teori. Sampun ya Bu nggih? Iya Ustaz. Ya, insya Allah. Nggih. Qalqalah kubro namanya Bu. Qalqalah kubro. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Hmm.